Halo MS Fams, destinasiku kali ini adalah kota Yogyakarta. Kota dengan sejuta budaya leluhur yang masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Membuat kota Jogja menjadi kota tujuan wisata yang tidak lekang oleh waktu. Apa yang saya sajikan hanya sebagian kecil dari begitu banyak karya indah dari kota ini. Check it out! Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu home industry berupa kerajinan kulit yang dibuat menjadi produk fashion. Kenes Leather. Hai MS Fams, ketemu lagi dengan saya. Saya saat ini sedang berada jauh dari Jakarta dalam edisi MS Jalan-Jalan. Kebetulan saya sedang mendatangi salah satu home industry berupa pengrajin kulit di daerah Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Dan seperti yang kita ketahui, Yogyakarta memiliki daerah yang mana di sana banyak pengrajin kulit di daerah Manding. Hari ini saya sedang ada di sebuah home industry dengan nama brand Kenes ya Mas ya. Kenes Leather, dan di sini sudah ada he's the boss, Mr. Doni. Terima kasih Mas Doni, saya sudah diperkenankan. Kalau MS Family ya, di sini koleksinya luar biasa banyak sekali. Semua tren bag itu ada di sini. Dari tren-tren yang ternama itu sudah bisa diaplikasikan oleh home industry dengan brand Kenes Leather ini. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa produksi Indonesia, hasil karya anak bangsa, tidak ketinggalan dengan produk-produk luar. Malah kita lebih bisa tahu kualitasnya, jaminannya, bahkan terbuat dari apa, bahkan bisa melihat langsung mungkin ya Mas, kalau ada customer yang iseng datang ke sini, Mas saya mau lihat dong, bisa gitu ya. Kita gali lebih banyak lagi tentang kerajinan kulit ini yang akhirnya dipakai untuk fashion dari ahlinya. Jadi sudah berapa tahun Kenes ini Mas? Kenes Leather kurang lebih 10 tahun. 2011 kita mulai merintis dari yang kulit yang menengah ke bawah sampai sekarang ya sampai jutaan pun ada. Maksudnya kulit menengah ke bawah? Dalam arti untuk kulit yang standar tidak bisa dijual mahal. Bisa dijual mahal tapi untuk modelnya itu tidak mendukung untuk dijual mahal karena mungkin contoh seperti ini tas tas model tote bag, tapi kalau dibikinnya kulitnya yang kurang bagus dia nggak bisa dijual mahal. Ibaratnya mahal itu dalam arti standarnya kulit mahal sama standar kulitnya yang kurang mahal itu ada. Jadi yang menentukan dia merupakan produk mahal dan murah itu selain dari desainnya yang sudah mungkin old school, kualitas kulitnya Kualitas kulitnya ini boleh dijelaskan nggak Mas? Apa sih yang bikin dia mahal? Kalau untuk kualitas kulit kita lebih ke pull up, itu namanya pull up itu ada banyak macam-macam. Kayak seperti ini itu pull up natural mill. Yang ada beberapa lagi ini yang pull up mill. Jadi dia macamnya kayak kulit jeruk. Ini walaupun modelnya sama, tote bag, tapi harganya pasti pricingnya beda. Kalau yang ini sama, ini sama. Cuma kita udah nggak bikin yang untuk pricingnya yang lebih murah dari ini karena tidak mendukung untuk dibikin yang seperti ini. Kan ada kulit yang satu lembar itu yang bisa dibikin karena mahal, bisa yang enggak. Itu karena model. Kalau untuk sekarang kita lebih ke fashionable-nya ke cewek sih, banyak tas cewek. Sempat ekspor juga ya sampai Australia Mas? Itu pesanan. Oh pesanan? Iya, kalau ekspor kita belum ada wadah mungkin ya. Kita ibaratnya sudah mencari wadahnya yang untuk gimana sih kita mau mengekspor. Cuma kalau untuk kita keluar itu baru Australia itu pesanan. Dia mau jual lagi. Direct customer? Reseller? Ya, dia pesen Kenes dengan brand dia. Tapi barangnya bikin ke Kenes. Itu Australia pernah. Terus Jepang, Taiwan pernah. Paling jauh kalau ngirim by pribadi Rusia pernah. Rusia pesan. Apa tas itu? Tas. Kalau udah pesanan dari luar gitu dan ternyata Mas tahu Kenes Leather tahu bahwa marketnya bagus, boleh dibuat
di sini dan dipasarkan di sini atau ada kontrak eksklusif nggak kalau perdagangan ke luar gitu? Enggak, kalau dia emang punya toko mungkin kan. Kalau Oh. kemarin itu kan kita ketemu pertama di Bali. Dia lagi liburan, kita pas lagi ada pameran kan kita dulunya kan event-event pameran ke luar-luar kota. Iya. Kita ketemu, kita obrolin via email. Iya. Terus dia minta model seperti apa, kita bikinin. Dia model Customize ya. Oh, betul. customize. Mas, jujur ya, Iya. kita jujur. Kalau ini kulitnya bagus, kualitasnya yang bagus, Kalau untuk bagusnya sih sedang. Tapi ini handmade. Mas jual dengan bandrol sekian, Ya, nggak rugi. ya MS Friend, kalian harus datang ke sini dengan tas sebagus ini. Kenes hanya jual dengan harga 350. kalau untuk rugi enggak, Mbak. Yang Oke. penting kan kalau kita kan sama perajin kan mainnya kan quantity. Oh. Jadi kita kan bikinnya banyak, Ya, jadinya ya, kan kita juga beli kulit kan enggak yang mungkin ada brand lain yang belinya cuma 1 lembar, itu buat beberapa model kayak gitu mungkin bisa dijual mahal. Kalau kita kan belinya kan gulungan yang kuantiti banyak, Ya. berapa feet kayak gitu. Oke. Jadi kita ya kenanya sih dapat umpamanya untung itu pasti. Cuma ya kita jual segitu merasa udah untung ya udah. Untuk Mas sendiri ini produksinya Iya. satu kali produksi berdasarkan pesanan atau kuota atau mau stokis aja atau gimana Mas sistem Enggak, kalau produksinya? kita sistemnya gini. Jadi kita udah punya list barang bulan ini, nggak bisa kalau semuanya walaupun ini best seller kayak tadi yang Iya, umpamanya kayak gitu best seller, Ya. tapi belum jadwalnya kita bikin, kita nggak bikin itu. Oh, Jadi, kalau masih ada stok Ya opnam, mungkin kan itu kan dapur masing-masing. Iya, Ada iya, beberapa perajin kulit yang itu laris, itu dibikin Dibikin. sebulan full gitu terus. Kalau kita lebih ke banyak model, stoknya dikit-dikit, tapi nggak maksudnya nggak dikit Iya, banget enggak, iya. tapi kita banyak model. Iya sih. Ini Iya, satu rak iya, ini iya. satu rak ini Ini beda-beda beda-beda, semua kan beda-beda. makanya. Keren. Karena ada beberapa yang perajin mungkin satu toko ini Sama semua. cuma ada yang beberapa Iya, iya. berapa model. Kalau Iya, kita iya. lebih ke banyak model sih. Banyak model dan banyak varian ya. Ya. Memang betul mengikuti tren Betul. tas, betul-betul mengikuti tren fashion. Ya. Karena saya lihat loh kok udah ada gitu. Berarti kan memang siapa Mas aktor di belakang desain-desain ini? Ada timnya atau memang ownernya sendiri atau memang ada yang Enggak sih, yang penting kalau kita lihat pasar juga. Ya. Kita lihat pasar kulit kan kita juga kalau kulit kan enggak semua kulit itu kita bikin terus laku banget. Kadang kan perajin itu bisa laku. Kita bikin seperti itu nggak laku, itu ada. Ya, itu kan formula masing-masing. Ada beberapa yang punya manajemen masing-masing. Kalau kita sih mungkin salah satu ibaratnya formula atau dapur kita seperti itu. Seperti Kita itu ya. lebih ke banyak model karena ya kalau saya pribadi kalau saya milih barangnya banyak model lebih puas ya. untuk belanja. Ya, betul. Kayak gitu. Mas, pengrajinnya sendiri dari daerah Bantul sendiri? Ada Bantul, ada orang Bantul. Itu ada orang Sleman juga ada. Macam-macam sih, Mbak. Dikerjakan di sini? Dulu di sini kita ada 4 kalau nggak salah 5 orang, cuma kurang muat. Ya. Produksi kita lebih banyak, tambah banyak. Ya. Kita otomatis tambah perajin. Kita ya bikin gudang Bikin di gudang. Imogiri gitu. Semua pengusaha tidak pandang bulu ketika pandemi ya kena imbasnya. Betul. How about this? Kalau kita gini, kalau pedoman kita itu kan pandemi ini, maksudnya kita ngomongin pandemi ya. Ya, pandemi. Kita pandemi itu Pandemi kita effect ya. Pandemi efek itu kan dibatasi dengan mama kata Ya. datang ke orang kayak Ya, gini. ya. Dulu kita paling enggak minimal 1 bulan sekali itu ada beberapa tempat di Jakarta, Bekasi, Bogor, Jakarta, Tangerang itu pasti ada pameran. Setiap bulan itu pasti ada minimal 4 lah, tiga pameran di sana buat pemasaran. Cuma kita kesininya maaf kata dalam arti online lah. Kita lebih online karena kita tidak dibatasi untuk ketemu sama orang. Kita mau ke mall juga orang pada takut mau keluar kayak gitu. Berarti memang the best way untuk para pengusaha retail ya adalah online, itu sangat membantu ya. Ada lagi Mas, mungkin ada strategi penjualan, kan masing-masing pengusaha fashion pasti punya strategi penjualan ya. Mungkin endorsement tadi ya. Kalau endorse itu sekarang malah udah nggak begitu nggak endorse begitu, karena
Kalau dulu kita Hmm. untuk naikin kan, kalau dulu itu kan kita jual di Instagram, via Instagram Ya. sama Hmm. bla bla ya macam-macam, ada marketplace lain kan ibaratnya. Hmm. Kita jualan di situ. Tapi sekarang selama pandemi ini ya paling kita fokus ke online. Salah satu Ellen juga, Ellen itu ibaratnya sewa tempat yang di mall, tapi Ya. yang nggak Ya. pameran. Kalau pameran kan Hmm. paling cuma 10 hari seminggu, Hmm. tapi omsetnya emang lumayan karena itu fokus buat masarin produk kita. Cuma Oke. kalau Ellen kan kita tetap di situ ya per bulan atau kontrak tahunan gitu. Karena sudah memancing membahas omset, boleh buka-bukaan dapurnya nggak untuk bisnis leader sendiri nih? Keuntungan rata-rata average per bulan berapa, Mas? Numbers. Jadi sebutkan dari numbers rata-rata. Biar pada sebulan gitu ya? Ya, sebulan. Omset karena omset yang Omsetnya ya. omset sebulan itu bulan kemarin itu kisaran 350-an Juta ya, itu total ya, maksudnya Ya. total dari penjualan online semua online sama yang di toko Ya, ini ibaratnya. tinggal nanti ngerajin bahan baku apa semua. Iya, kalau itu ya ibaratnya kan kalau perajin itu kan nggak kita gaji Hmm. bulanan. Berarti Kalau per perajin item itu ya? per item dia bikin ini mampu berapa piece, Mm-mm. kita punya kulit itu bisa buat berapa piece gitu aja. Gitu. Siap. Dari tahun 2010 menjadi seorang entrepreneur yang pastinya juga nggak mulus-mulus aja dong, jatuh, Ya, bangun, pasti. persaingan. Dan Dan saya terus terang selalu bangga sama teman-teman yang memang menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang banyak yang dilaksanakan di rumah atau home industry, karena memang ekonomi kreatif ya Mas ya. Sekarang kita tidak bisa menggantungkan pekerjaan ke orang lain. Saya minta sedikit aja pesan-pesan buat teman-teman yang baru mulai usaha, baru mau memulai usaha, atau lagi memulai usaha terus tiba-tiba lagi terjerembab. Dari Mas Doni mungkin sesederhana mungkin, bahwa ya sesuai dengan pengalaman pribadi Mas Doni. kalau saya pribadi jangan putus semangat. Satu jangan putus semangat. Kalau ini ngomongin usaha, ibaratnya usaha itu pasti naik turun. Ya. Ada untung, ada rugi. Ya. Enggak semua usaha itu untung terus. Ya. Pasti ada ruginya. Jadi kalau seumpamanya kita pas lagi di atas, kita tersandung ya harus kuat. Ibaratnya kuat mental tuh dalam arti kuat mental, harus ya kan banyak tau orang yang naik turun udah nggak mau naik lagi. Udah nggak mau naik lagi, kapok. Betul. Wes udah. Nah itu kita harus kuat di situ. Maksudnya psikisnya juga harus kuat. Ya. Psikis dalam arti siap mental tempur di lapangan maupun dalam. Ibaratnya dalam itu dalam hati. Ya. Pikiran. Kalau untuk online sering-sering upload aja. Itu kuncinya cuma itu aja kok. Jadi jangan malas upload aja. Ada timnya Mas, multimedia. Ada ya. Ada. Berarti memang ekonomi kreatif itu memacu kita untuk juga berpikir kreatif, bersikap kreatif, dan melaksanakan tindakan-tindakan kreatif, karena dari kreativitas kita itu menghasilkan apa yang kita inginkan ya Mas ya. Kehidupan yang baik, penghasilan yang baik. Sehingga tadi pesan-pesan Mas Doni untuk teman-teman yang baru memulai atau sedang memulai tapi sedang dalam keadaan tidak bagus, jangan putus asa ya Mas ya. Harus kuat, ya dijalanin aja. Jalanin aja. Sama kalau baru mulai ya harus rajin-rajin. Kalau untuk online sering-sering upload. Iya. Intinya upload aja. Oh, nggak ada yang like. Ya wes besok. Nggak apa-apa. Ya upload aja. Upload aja. Kan semakin kita upload, semakin banyak orang yang melihat. Tekun ya Mas, betul. artinya tekun. Jadi memang pengusaha itu yang dituntut cuma satu, tekun. Betul. So jangan pernah takut untuk berusaha. Pengusaha itu dituntut untuk kreatif ya Mas ya. Betul. Terima kasih Mas Doni, saya udah banyak dikasih ilmu. Semangat terus Mas Doni, sukses terus. Kalau pameran di Jakarta jangan lupa telepon saya. Amin. Ya, terima kasih MS Fans. Semoga interview kita hari ini dari daerah Bantul menjadi spirit yang luar biasa buat para teman-teman pengusaha di luar sana. Tidak berlebihan jika Jogja diciptakan ketika Tuhan jatuh cinta. Setiap sudut kata Jogja sangat romantis. Kota magis yang membuat siapapun rindu ingin pulang, bahkan tinggal. Kau akan merasa seperti
Jogja adalah rumah, tempatmu untuk pulang dan menemukan kasih sayang, keramahan, kesederhanaan, dan senyum orang-orang Jogja yang meneduhkan.